juga gitu Mas Tanda. Ya, waktu dia mulai sering sakit itu, kita teman-teman tuh bilang enggak, periksa ke dokter gitu, ke rumah sakit gitu tuh. Kita takut jarum Jangan ya. harus sekali. Dia bilang takut dia bilang gitu. Jadi coba pakai cara-cara alternatif gitu, dicoba ke sana sini gitu. Kembali ke masa Olga meniti karir, Olga itu apa sih dulu? Olga itu kalau kita lihat itu menurut saya dia waktu awal-awal menjadi talent yang belum jauh 10 tahun, lebih dari 10 tahun yang lalu itu dia masih menjadi talent off air aja, artis yang show off air gitu. Dari dulu masih ikutan sanggar ya, Ikut sanggar Aditya Gumai, Kak Adit. Dari situ dia mulai mengisi acara-acara tapi belum menjadi bintang seperti kemarin dulu, gitu. Kenalnya gimana Mas Tanda sama? Kok bisa ketemu dengan sosok Olga? Jadi gini, dulu itu Olga itu melamar dalam tanda kutip ke manajemen artis yang saya ini bersama Richard Buntario. Jadi di BDI itu Olga waktu itu sama Ruben. Jadi itu mereka berdua bersahabat. Pak Richard Buntario bilang, ini ada talent-talent nih lucu-lucu nih gitu. Nah mereka kayak casting gitu loh di depan kita. Ngelawak-ngelawak lucu-lucu sampai guling-gulingan gitu. Oh dia guling-gulingan? Sampai guling-gulingan gitu. Lucu gitu, seru gitu. Kita ngeliatnya, ini apa ya gitu, lucu gitu. Sesuatu yang memang beda. Ada sesuatu di Olga yang... Ada sesuatu yang beda dengan Olga waktu itu. Dan akhirnya dia mulai merintis karir di TV dan berhasil gitu. Waktu itu di program Ceriwis ya. 3 tahun ke belakang ini kan memang banyak sekali semua televisi mukanya Olga semua. Nah dulu sempat ragu nggak bagaimana susahnya menawarkan Olga ke stasiun TV? Ya, saya selalu yakin bahwa Olga atau orang-orang yang punya bakat bagus itu, talenta bagus itu akan bisa sukses selama mereka mau bekerja keras dan bersungguh-sungguh dalam mengejar karirnya. Dan Olga itu menginspirasi bagi para orang yang ingin mencapai karir keartisan yang baik, gitu, dengan kerja keras, dan dia bisa buktiin itu. Boleh tahu Mas Tanda, apa sebetulnya tujuan akhir dari Olga Syahputra? Yang saya tahu dia orangnya sangat kehidupan sosialnya sangat tinggi. Dia tuh care, peduli sama orang-orang sekitar. Contohnya apa? Punya apa? Dia sama teman-teman selalu nolong. Dia di rumah itu selalu rame orang. Ada temennya, ada macam-macam gitu. Cuma asisten ya, tapi temannya boleh numpang, nebeng. Ya, gitu. Ada yang dari daerah juga. Mungkin dia selalu bilang dia tidak pernah akan lupa masa lalu dia yang tinggal di rumah susun dan ikut ke temannya, dibantu oleh temannya sana sini. Dan sempat ketika dia udah terkenal, saya Olga makan apa gitu. Waktu itu dia lagi makan sama asistennya gitu, berdua gitu. Nasi bungkus gitu, nasi rames gitu. Makan apa? Saya lihat lauknya cuma sedikit. Dia bilang, ya ini kan Anda udah biasa susah gitu. Dia bilang, nggak bisa makan lauk banyak-banyak gitu. Nah, itu mengharukan juga gitu. Dan selalu berusaha menghabiskan makanannya. Iya. Dulu ingat pada saat ketemu Olga, dan honor berapa rupiah yang Olga terima dan kemudian ia berikan kepada orang tuanya? Yang saya tahu, yang saya ingat itu bahwa waktu itu kan dia masih naik bis ya kemana-mana ya gitu ya. Itu saya ingat itu buat naik taksi aja kayaknya nggak cukup gitu. Nggak cukup. Saking kecilnya honornya gitu, dan dia tetap exciting gitu. Apa yang paling Mas Tanda ingat tentang sosok Olga? Olga orang yang punya semangat luar biasa, pekerja keras. Contohnya? Contohnya seperti yang tadi dibilang, dia tuh kerja tuh bisa dari pagi sampai pagi lagi gitu. Dan itu yang membuat khawatir teman-teman dekatnya bahwa Olga, lu tidur kapan, istirahatnya kapan? Gak apa-apa, biarin, ini kan buat itulah. Makanya dia ada yang dipikir sama dia, ada boleh dibilang dia di samping tulang punggung keluarga juga dia banyak membantu orang-orang gitu. Dia care sama hal-hal yang berbau sosial gitu. Selain tadi yang pertama adalah kerja keras, kemudian sosok Olga? Dia selalu ceria, selalu care sama teman-temannya. Dia selalu nanya dulu contohnya salah satu artis saya Ayu Dewi dulu punya masalah gitu ya, dia selalu tenang, kan Anda insya Allah Ayu akan punya jodoh yang jauh lebih baik gitu. Jadi dia orangnya sangat support teman-temannya gitu.
Kapan Mas Nanda pertama kali melihat seorang Olga Syahputra menangis? Dalam beberapa kesempatan itu dia sebenarnya orangnya cengeng, dia gampang tersentuh hatinya. Walaupun dia ceria gitu ya, tukang bercanda, tapi sebenarnya dia sensitif gitu kalau mendengar hal-hal yang terutama orang-orang dekatnya ada masalah yang bikin dia sedih, dia pasti nangis gitu. Dan terakhir itu saya yang sedih ngeliat dia karena di akhir-akhir dia kerja itu kurang lebih ya hampir 1-2 hari sebelum dia berangkat ke rumah sakit dan sampai sekarang ya dia dalam satu acara televisi dia duduk di pojok sendiri gitu istirahat gitu. Saya bilang kenapa gak gitu, capek ya gak gitu. Iya dia diem nih, iya kan Anda cuman ini karena acara ini nggak enak diteleponin, dia bilang sama. Jadi walaupun sakit dia seringkali memaksakan diri ya. Almarhum merasa sudah kewajibannya. Betul, jadi tanggung jawab profesinya sangat tinggi gitu. Gitu. Pada saat mulai mendengar Olga sakit, apa yang ada di benak Mas Nanda? Yang ada di pikiran saya dan teman-teman itu adalah wah, Olga terlalu bekerja keras kelihatannya karena dia kurang istirahat. Jam tidurnya kurang, dia pagi udah ngisi satu acara televisi sampai malam juga begitu. Jadi itu yang saya rasa menjadi salah satu sebabnya dia sakit. Sekarang almarhum insya Allah sudah ada di tempat yang lebih baik. Amin. Apa yang kira-kira semasa hidupnya yang bisa membahagiakan Olga? Siapa yang kira-kira selama ini membuat Olga tersenyum, kemudian bersyukur bisa pulang ke rumah? Menurut saya dia keluarga dan teman-teman terdekat, dan dia selalu bisa merasa senang ketika orang-orang sekitarnya ikut senang, sama-sama senang. Kebersamaan itu yang menjadi paling ini oleh Olga gitu. Jadi tim selebritas sempat untuk berusaha menemui Olga di Singapura. Mas Nanda sempat ke Singapura? Saya nggak sempat karena waktu itu memang kita agak sulit untuk ketemu Olga gitu. Kira-kira doa apa sih? Apa yang ingin disampaikan pada Olga kalau Mas Nanda ketemu?